pembelajaran dari mata kuliah ekonomi rekayasa. Secara umum bahwa capaian pembelajaran mata kuliah EKR ini adalah untuk mendukung tercapainya kompetensi mahasiswa D4 MRK. Ya, jadi ini masih tujuan umumnya. Nah, bisa saya ingatkan kembali bahwa apa sih tujuannya dari perkuliahan D4 MRK ini. Jadi capaian kompetensi apa yang ingin dicapai untuk mahasiswa D4 MRK. Jadi ketika kita ingat-ingat ya, semester 1 dulu, itu kan kalian masih mendapatkan mata kuliah umum, gitu ya, masih matematika, bahasa Indonesia, kewarganegaraan. Nah, karena tujuannya apa? Di sini ingin memberikan pengetahuan dasar dan kedisiplinan. Itu yang lebih ditujukan. Di semester 2, mulai Anda mendapatkan mata kuliah teknik. Ya, diawali dengan gambar teknik, gitu ya. Lalu ada, kalau misalnya ini kita berbicara di bidang manajemen konstruksi ya, lalu ada dasar-dasar manajemen konstruksi, K3, dan seterusnya. Nah, karena di semester 2 sampai dengan semester 3 ini diharapkan kompetensi jika kalian berada di dunia industri, itu Anda memiliki kompetensi sebagai seorang drafter. Gitu ya, kompetensinya sebagai seorang drafter atau pembantu pelaksana pekerjaan batu. Lanjut terus sampai di semester 4 ya, yang ingin dicapai kompetensi Anda jika ada di industri adalah Anda sebagai seorang surveyor gitu ya, atau juru ukur, bisa juga pembantu pelaksana pekerjaan kayu dan beton. Di semester 5 dilanjutkan lagi. Nah, diharapkan Anda bisa menjadi ini ya, kompetensi yang dimiliki oleh seorang laporan bahan, bangunan, dan jalan. Masuk ke semester ini Anda berarti di semester berapa sekarang? Di semester berapa? 6 ya? Anda semester 6. Ya, masuk di semester 6 ya, diharapkan ini Anda bisa memiliki kompetensi seorang quantity surveyor, gitu ya. Lalu pelaksana pekerjaan bangunan sederhana, dilanjut dari quantity surveyor bisa juga menjadi seorang estimator. Nah, berarti artinya Anda ketika di semester 6 ini Anda sudah dapat bekal yang dimiliki oleh seorang QS ataupun estimator, gitu ya. Anda sudah dapat mata kuliah estimasi biaya, mungkin semester ini dapat mata kuliah penjadwalan ya, atau sudah semester lalu? Estimasi biaya, penjadwalan, gitu ya. Penjadwalan semester berapa kalian dapat? Semester lalu atau semester ini? Semester 4 kalau nggak salah, Bu. Semester 4 ya. Oke. Saya nggak hafal karena kurikulumnya agak berbeda ya. Karena sekarang kita harus menyesuaikan dengan MBKM gitu ya, kampus Merdeka Belajar, kampus Merdeka. Kalau sebelum ada MBKM itu mata kuliah ekonomi rekayasa ini masuk di kelas 4. Selanjutnya di capaian terakhir, di kompetensi yang terakhir, ini diharapkan Anda bisa menjadi seorang site engineer ya untuk pekerjaan sederhana, lalu sebagai site manager ya, tapi masih asisten gitu ya, asistennya site manager, lalu dilanjutkan lagi sebagai anggota pengawas lapangan, baik itu dari pihak pemilik, perencana, atau PPK atau owner gitu. Nah, di sini ini adalah kompetensi dari D4. Gitu ya. Ini kalau saya ingatkan kembali tentang kompetensi umumnya yang ingin dicapai. Nah, ini sama seperti penjelasan saya tadi, nanti boleh dibaca-baca lagi. Nah, yang berikutnya, tujuannya mata kuliah EKR itu apa? Jadi, tujuannya sendiri adalah agar memberikan gambaran untuk kalian tentang dasar-dasar analisa ekonomi, di mana digunakan untuk proses pengambilan keputusan. Ya, jadi ketika kalian mengambil suatu keputusan,
Misalnya karena kalian seorang engineer, maka berhubungannya dengan proyek, gitu ya. Itu Anda ketika mengambil keputusan itu ada dasarnya, gitu ya, ada dasarnya. Bukan memilih itu berdasarkan ngitung benih atau menghitung kancing, bukan, tetapi ada dasarnya. Oke, selanjutnya capaian pembelajaran. Jadi capaian pembelajaran yang diharapkan di mata kuliah ini adalah yang pertama, Anda ketika sudah belajar mata kuliah ekonomi rekayasa diharapkan mampu menguasai konsep dasar ekonomi rekayasa dan mampu memahami pengaruh mekanisme pasar, gitu ya, baik itu permintaan dan penawaran serta gimana caranya menentukan harga pasar. Nah, itu Anda diharapkan sudah menguasai nanti setelah belajar mata kuliah EKR. Yang kedua, diharapkan Anda mampu menghitung biaya produksi, lalu menghitung pendapatan, lalu menghitung keuntungan dalam suatu produksi atau usaha, dan menghitung BEP atau titik keseimbangan. Nah, itu nanti kita akan belajar. Yang ketiga, diharapkan Anda mampu menghitung pengembalian pinjaman dan nilai uang terhadap waktu. Jadi kebanyakan untuk mega proyek gitu ya, proyek dalam skala besar itu modalnya kita dapat dari pinjaman. Nah, itu nanti gimana ya cara menghitungnya? Nanti kita akan belajar itu ya. Yang berikutnya adalah mampu memilih alternatif proyek terbaik dengan menggunakan berbagai kriteria kelayakan finansial. Nah, sebenarnya ya, kalau bisa dibilang mata kuliah yang Anda dapatkan di kelas 3 ini banyak sekali mata kuliah yang krusial, gitu ya, yang sangat penting. Kenapa saya bilang krusial? Karena begini, dari mata kuliah ini banyak sekali yang akhirnya dijadikan bahasan di dalam skripsi kalian. Nanti bisa sambil dibuka-buka di perpustakaan gitu ya, apalagi sekarang Polima punya perpustakaan online. Nah, itu dicoba untuk mencari judul referensi skripsi. Ya kan, kalian kan habis ini udah skripsi, cepet loh. Ya, semester depan kalian sudah PKL, setelah PKL skripsi. Mungkin semester ini adalah semester terakhir kalian mendapatkan kuliah ya, kuliah di kelas secara intens. Karena nanti di semester berikutnya, di semester 7 dan 8, nah itu sudah banyak fokusnya ke PKL dan skripsi. Nah, oke, kembali lagi tentang mata kuliah krusial ya. Jadi memang mata kuliah yang kalian dapatkan di kelas 3 ini kebanyakan adalah mata kuliah krusial. Nah, ini coba dilihat ya. Capaian yang keempat di sini tertulis mampu memilih alternatif proyek terbaik dengan menggunakan berbagai kriteria kelayakan finansial. Jadi kalau kita berbicara di bidang MK, ya banyak sekali kakak-kakak tingkat kalian yang akhirnya mengambil skripsi itu adalah tentang judul kriteria finansial. Gitu ya, kelayakan finansial. Berangkatnya dari mana? Berangkatnya dari mata kuliah EKR ini. Gitu ya. Atau ada lagi juga yang mengambil tentang project planning. Itu berangkatnya dari mana? Dari mata kuliah administrasi proyek yang juga kalian dapatkan di semester ini. Jadi memang kenapa sih tujuan saya menyampaikan ini? Tujuannya adalah supaya kalau di semester-semester lalu mungkin mengikuti perkuliahan di kelas belum terlalu serius, gitu ya. Saya berharap di semester ini kalian mulai membenahi diri. Yang lalu ya sudah biarlah berlalu. Yang kemarin-kemarin kalau nggak niat ya sudah nggak apa-apa. Cuman di semester ini saya sarankan tolong dipahami setiap mata kuliah yang kalian dapatkan. Pastinya gini ya, setiap mahasiswa itu biasanya ada ketertarikan
terhadap mata kuliah tertentu. Gitu ya. Mungkin ada yang tertarik di bidang MK, ada juga yang tertarik di bidang struktur, ada juga yang tertarik di bidang keairan. Itu hal yang wajar ya, itu hal yang sangat biasa. Pesan saya gini, ketika kalian, ini kan kalian sudah semester 3, otomatis sudah tahu dong, aku tuh selama ini tuh senangnya di bidang MK, misalnya manajemen konstruksi. Nah, kalau memang Anda tertariknya di bidang MK atau manajemen konstruksi, maka dalami itu. Gitu ya. Untuk mata kuliah yang lain gimana, Bu? Tetap harus diikuti, gitu ya. Karena mata kuliah yang satu dengan yang lainnya ini sebenarnya saling berkesinambungan. Hanya saja gini, untuk yang lebih kalian suka, pelajarilah lebih dalam. Gitu ya. Jadi mulai sekarang mulai disusun nih. Oh, saya nanti ada bayangan ketika PKL saya akan mengambil objeknya begini. Ketika nanti skripsi saya akan mengambil topik seperti ini. Nah, itu kelas 3-nya harus sudah mulai dipikirkan. Ya, apalagi udah di semester ganjil. Seperti itu. Oke, yang berikutnya ini adalah materi ya, materi pokok yang nanti akan kita bahas di mata kuliah ekonomi rekayasa. Jadi ini memang tidak saya jabarkan untuk subbabnya, ini hanya bab pokoknya saja, materi pokoknya saja. Yang pertama nanti ya, mungkin yang hari ini akan kita bahas adalah tentang pengantar ekonomi rekayasa. Yang kedua ada mekanisme pasar, yang ketiga ada biaya produksi, yang keempat ada depresiasi dan perpajakan, yang kelima ada ekivalensi nilai uang, dan yang keenam ada pemilihan metode pemilihan alternatif. Nah, itu adalah gambaran pokok dari materi yang akan kita bahas. Berikutnya di sini saya akan menjelaskan tentang bobot penilaian ya. Jadi di sini ada 15% ya, 15% untuk presensi atau kehadiran, ada 20% untuk UTS, ya ini sudah terjadwal ya. Ada 25% untuk UAS, ada 15% untuk tugas kecil, dan 20% untuk tugas besar. Nah begini, kalau untuk tugas kecil, ini adalah tugas yang biasanya saya berikan ketika materi yang satu dengan yang lain sudah selesai. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah agar kalian lebih memahami materi yang sudah disampaikan. Sedangkan tugas besar ini, nah ini ada arahannya nanti ya, tugas besar ini akan dipresentasikan ya mungkin 3 minggu sebelum UAS atau sebelum berakhirnya semester genap ini, gitu ya. Nah, di sini ada yang belum saya cantumkan. Yang belum saya cantumkan salah satunya adalah penilaian untuk attitude, ya, penilaian untuk attitude Anda. Nah, kenapa attitude ini menjadi penting? Menurut saya penting. Kenapa? Karena gini, tidak bisa saya pungkiri ya, bahwa menilai attitude ketika kuliah secara online dan secara offline itu memang sangat berbeda. Ketika offline itu saya rasa lebih mudah karena kita langsung bertemu langsung ya. Jadi ketika kalian menyampaikan sesuatu atau bertanya atau berinteraksi dengan Bu Linda, nah ini nih terlihat jelas mimik wajahnya, gesturnya, nah itu gitu ya. Tapi ketika online, kadang kan banyak sekali mahasiswa yang tidak mau on cam. Banyak yang bertanya, tapi off cam. Nah, kadang di situ tidak bisa melihat mimik wajahnya, gesturnya, itu tidak terlihat dengan jelas. Ada juga yang on cam, tapi cuman kelihatan jidatnya, gitu kan banyak ya sekarang. Nah, kita sudah
himbau dari kementerian dan dari institut, dari jurusan juga, bahwa ketika kuliah online wajib untuk menyalakan kamera. Ya, jadi ketika kuliah online wajib untuk on cam. Wajib untuk on cam. Tujuannya apa? Tujuannya gini. Karena ketika kita melakukan kuliah online, kita berusaha untuk membawa suasana perkuliahan offline itu masuk di dalam kuliah online. Ya, salah satunya ya biar kenal dong wajahnya ini yang mana gitu loh. Ya, yang kedua, agar dosen tahu kondisi Anda saat ini. Ya, Anda sedang sehat atau tidak. Ya, Anda sedang berada di mana. Ya, jangan sampai naudzubillah min dzalik, jangan sampai Anda kuliah sambil pakai selang infus atau lain sebagainya, kan jangan sampai gitu loh. Jadi memastikan bahwa kondisi kalian berada di tempat yang memang kondusif untuk melakukan perkuliahan. Jadi itu wajib untuk on cam. Kalau memang tidak bisa on cam, silahkan boleh chat, ya, chat pribadi di Zoom, boleh minta izin misalnya sinyalnya tidak stabil atau bagaimana, silahkan boleh. Tapi tetap saya wajibkan untuk on cam. Oke, yang berikutnya saya akan menjelaskan tugas besarnya. Ya, jadi untuk tugas besar ekonomi rekayasa yang pertama, membuat proposal bisnis, ya, di mana di dalamnya ada analisis dan studi kelayakan finansial. Lingkup tugas adalah usaha barang atau jasa di bidang konstruksi. Jadi silahkan, misalnya Anda kepengen cita-citanya nanti kepengen punya perumahan, gitu ya, buka perumahan. Nah itu kan di barang ya. Silahkan nanti Anda bikin proposalnya gimana. Nanti dianalisa finansialnya, saya ini sudah layak apa belum secara finansial untuk saya membuka perumahan ini. Nah itu nanti kita sambil belajar. Gitu ya. Kalau bidang jasa juga boleh. Bidang jasa misalnya Anda mau mendirikan kontraktor seperti itu. Nah, itu nanti silahkan dianalisa. Dikerjakan berkelompok 3 sampai 4 orang. Gitu ya. Jadi mulai sekarang silahkan dipikirkan proposal bisnisnya, lalu silahkan dicari kelompoknya. Nah, itu mulai disusun. Ya, jadi menyusunnya jangan terakhir-terakhir, tapi sambil jalan gini, disusun seperti itu. Oke, yang berikutnya adalah daftar pustaka. Nah, ini adalah beberapa daftar pustaka yang akan saya gunakan, gitu ya. Jadi bikin materinya itu sudah merangkum dari beberapa buku ini. Jika kalian pengen belajar lebih dalam, silahkan sambil dibaca-baca lagi. Kan memang harus begitu, menambah wawasan dan pengetahuan dari referensi yang dibaca. Oke, tadi ada sempat ada yang kurang ya yang saya sampaikan. Jadi untuk metode perkuliahan, jadi gini, tidak selalu perkuliahan kita dilaksanakan via Zoom. Ya, tidak selalu via Zoom. Bisa juga nanti mungkin kita menggunakan Google Classroom, gitu ya. Kalau di Google Classroom, percaya sama saya tidak akan memberikan hanya PPT saja, gitu ya. Jadi selama ini saya belum pernah juga ya, kalau kuliah di Google Classroom hanya memberikan PowerPoint saja, itu belum pernah. Jadi ketika kita melakukan perkuliahan di Google Classroom, nah itu nanti biasanya akan saya berikan juga absensi dan video penjelasan. Gitu ya. Jadi memang setiap metode kita mau menggunakan Zoom ataupun Google Classroom itu ada positif dan negatifnya. Ketika kita memilih menggunakan Zoom, ya positifnya adalah ketika kalian ada pertanyaan, bisa langsung ditanyakan dan bisa langsung saya jawab. Tetapi negatifnya kadang ada miss keterangan yang terlewatkan.
gitu ya. Jadi di semester-semester lalu saya sempat kuliah yang benar-benar full pakai Zoom, itu ternyata juga tidak efektif juga, karena akhirnya anak-anak, Bu, Jabri saya, Bu, mohon maaf saya tadi maksud dari ini gimana ya, saya agak nggak dengar, sinyal saya agak tidak stabil. Nah, kadang ada gangguan teknis baik dari mahasiswa maupun dari dosen. Tetapi kalau menggunakan video penjelasan, positifnya adalah kalian ketika kurang mengerti, Anda bisa mengulangi sendiri, gitu ya. Tetapi ketika ada pertanyaan, nah itu harus disimpan dulu. Bisa dijabri atau dibahas di pertemuan selanjutnya. Seperti itu. Oke, dari kontrak kuliah ini adakah yang ingin ditanyakan? Untuk mengenai kelompok, Bu, itu kita bebas nentuin sendiri apa gimana? Ya, silahkan ditentukan sendiri. Jadi satu kelompok 3 sampai 4 anak. Misalnya kelas 3 MRK 6 itu mahasiswanya ada berapa ya? Ada 25, Bu. Nah, itu nanti kan berarti silakan dibagi gitu ya. Ada yang 3, ada yang 4 ya. Oh, baik, Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Silakan, adakah yang ingin bertanya lagi tentang kontrak perkuliahan? Kalau tidak ada, saya lanjutkan ke materi pengantar ekonomi rekayasa. Jadi ini memang materinya masih materi awal dan juga banyak sekali kita akan mereview materi-materi yang sudah kalian dapatkan di semester-semester sebelumnya. Ini sudah muncul ya di screen kalian? Sudah, Bu. Oke, baik. Pengantar ekonomi rekayasa. Sebentar. Saya tuh setiap ngajar, biasanya mesti memang saya record. Tapi kadang durasinya itu bisa panjang. Dan kadang yang dibahas itu kan banyak intermezzonya, kadang cerita apa gitu ya. Dan itu untuk mengedit itu saya butuh effort lagi gitu loh. Jadi ya sudah, kadang nggak bisa saya upload juga. Sebentar. Recording in progress. Baik, pertama hari ini kita akan membahas tentang pengantar ekonomi rekayasa. Jadi ini masih perkenalan ya, perkenalan dengan tujuan apa? Dengan tujuan memberikan gambaran umum atau overview tentang materi atau mata kuliah EKR ini. Gitu ya. Dan nanti kita juga akan banyak masih merefresh saja ya, merefresh tentang materi-materi yang sudah kalian dapatkan di mata kuliah DMK, di mata kuliah estimasi biaya. Nah, itu nanti sedikit kita review di pengantar ini. Oke, yang pertama sebelum kita masuk ke EKR sendiri, yang perlu kita ingatkan di sini adalah tentang project life cycle atau daur hidup suatu proyek. Adakah yang masih ingat daur hidup proyek itu bagaimana? Silahkan kalau ada yang masih ingat, ingin menjelaskan. Adakah yang masih ingat? Mau coba jawab, Bu. Kak, silakan. Kelas berapa? 3 MRK 6. Baik, silakan Mbak Hemia. Yang pertama itu ada planning dari owner. Seperti itu, Kak Ibu. Yang pertama, tahapan pertama apa? Planning dari owner, Bu. Terus? Setelah itu nanti ownernya itu akan mencari konsultan perencana untuk menuangkan idenya. Setelah itu konsultan perencana
mencari kontraktor untuk merealisasikan apa yang direncanakan, terus direncanakan oleh kontraktor. Setelah itu dilakukan pembangunan. Jika sudah, selanjutnya adalah apa itu? Pemeliharaan gitu Bu, perawatan pembangunan. Perawatan pembangunan. Baik, sudah bagus sekali jawaban dari Mbak Hemia. Silahkan jika ada temannya yang ingin menyempurnakan lagi. Sudah bagus sekali, benar. Cuman masih bisa disempurnakan lagi. Masih ada kesempatan untuk temannya yang lain menyempurnakan. Silahkan jika ada yang ingin menyempurnakan jawaban dari Hemia. Adakah? Silakan. Saya izin menambahkan. Ya, silakan. Ali, oke, silakan Ali. Baik, kalau dari saya itu yang pertama itu tahap inisiasi atau perkenalan proyek. Misalnya itu pengenalan identitas proyek. Terus ada tahap selanjutnya tahapan studi kelayakan proyek. Selanjutnya tahap perencanaan dan tahap perencanaan dan pengembangan. Setelah itu tahap pengadaan. Setelah itu tahap pelaksanaan proyek dan kontrol bangunan. Setelah itu tahap operasional dan pemeliharaan. Dan yang terakhir itu evaluasi proyek. Oke, Mas Ali, yang ingin saya tanyakan di sini, Mas Ali, maksudnya tahap perkenalan proyek itu gimana, Mas Ali? Itu tahap perkenalan proyek itu seperti identitas dari proyeknya, Bu. Yang menangani siapa, terus manajemennya seperti apa. Loh, katanya tadi nanti ada tahap itu pengadaan, kan yang menangani didapatkan ketika pengadaan. Gimana Mas Ali, maksudnya pengenalan itu yang saya kurang paham ya. Pengenalan itu gimana? Oke. Oke, Mas Ali. Ya, oke, Mas Ali sudah bagus jawabannya. Terima kasih. Cuman ini Bu Indah akan mengingatkan kembali gitu ya. Jadi silahkan sambil dicatat itu karena ini terlihat sepele tapi sebenarnya sangat penting untuk dipahami. Gitu ya, sangat penting untuk dipahami. Kenapa kok sangat penting untuk dipahami? Ketika nanti kalian terjun di industri, ya sudah hadir di industri, itu kan kalian akan bertemu dengan alumni-alumni dari berbagai universitas. Dan ketika di proyek itu banyak hal-hal prosedural yang perlu diperhatikan juga. Jadi jangan sampai gini, saya kadang-kadang melihat begini, anak-anak tuh, mahasiswa tuh terlalu fokus ke desain perancangannya gitu ya, perkuatan tanahnya dan lain sebagainya. Akhirnya untuk administrasinya gitu ya, itu kurang diperhatikan. Padahal proyek itu juga tidak akan bisa berjalan kalau Anda tidak tahu proseduralnya atau administrasinya bagaimana. Gitu ya. Jadi ini tolong sambil dicatat, silakan sambil dicatat, sambil diingat-ingat. Jadi yang pertama, proyek itu biasanya timbul karena adanya ide atau gagasan. Gitu ya, proyek itu timbul karena adanya ide atau gagasan. Nah, sekarang ide atau gagasan ini timbulnya dari mana? Gitu ya. Sebentar. Ide atau gagasan ini timbulnya adalah karena ada masalah. Sorry, ini saya matikan dulu.
karena adanya, sebentar ini, karena adanya suatu masalah. Ya, karena adanya suatu masalah. Contoh, saya kasih contoh sekarang. Dulu ya, kampus Polinema itu letaknya adalah di Jalan Veteran. Ya, di Jalan Veteran. Dulu Polinema ini adalah sebagai program politeknik, kalau sekarang itu dinamakan vokasi gitu ya, program vokasi milik Universitas Brawijaya. Jadi dulu kampusnya di dalam UB gitu, kecil gitu ya. Nah, setelah itu kok semakin tahun ternyata peminatnya itu semakin banyak. Nah, mahasiswanya banyak, otomatis kan butuh pengajar juga lebih banyak, gitu ya. Butuh tempat kuliah juga lebih banyak lagi, karena dulu itu sampai kuliahnya ada yang kelas dari sore sampai malam, gitu ya, karena kekurangan ruangan. Akhirnya Politeknik mempunyai ide atau gagasan. Gagasannya atau idenya apa? Harus bangun gedung lagi. Untuk apa? Untuk bisa memenuhi kebutuhan kegiatan belajar mengajar. Akhirnya dia punya ide, Politeknik punya ide, oh aku kudu bangun lagi nih. Cari lahan, oke, akhirnya dapat sekarang di Jalan Soekarno-Hatta. Nah, ketika pada tahap ide atau gagasan, ini yang muncul masih berupa kerangka rencana. Masih berupa kerangka rencana. Gitu ya. Setelah itu, Bu, oke, sekarang pertanyaannya, kira-kira berarti ide atau gagasan tadi itu yang punya siapa nih? Yang punya ide atau gagasan itu untuk menyelesaikan masalah. Yang punya siapa ini berarti? Owner, Bu. Owner, Bu. Owner. Owner atau pemilik proyek. Gitu ya, owner atau pemilik proyek. Nah, misalnya kalau dalam kasus Polinema ini pemilik proyeknya berarti kan Poltek ya atau Polinema ya. Setelah itu apa selanjutnya yang dilakukan Polinema? Polinema akhirnya dia mencari konsultan. Ya, konsultan pengembangan. Atau jika punya tenaga teknis sendiri bisa dilakukan sendiri untuk tahap kedua yaitu adalah tahap pengembangan. Ya, jadi ketika tahap pengembangan ini, owner bisa dibantu oleh konsultan, bisa juga dilakukan oleh owner sendiri. Yang dilakukan apa, Bu, ketika tahap pengembangan? Yang dilakukan adalah studi kelayakan, yang pertama. Studi kelayakan, ada juga yang namanya observasi. Oke, jadi bedanya apa? Visibility study dengan observasi, gitu ya. Bedanya apa? Begini bedanya. Jadi saya katakan bahwa tidak semua proyek konstruksi itu perlu dilakukan visibility study atau studi kelayakan. Ya, pertanyaannya adalah proyek apa, Bu, berarti yang dilakukan studi kelayakan? Proyek yang di masa yang akan datang diperkirakan menimbulkan masalah. Contoh, pembangunan pabrik, misalnya. Lalu jalan tol. Ini harus ada studi kelayakannya. Karena apa? Karena berhubungan dengan orang banyak, berhubungan dengan masyarakat banyak. Pabrik misalnya, biasanya ada pembebasan lahannya, jalan tol juga gitu, ada pembebasan lahan dan sebagainya. Nah, ini perlu dilakukan studi kelayakan. Gitu ya. Kalau observasi, gimana observasi? Nah, observasi ini biasanya dilakukan misalnya Anda bangun rumah. Nah, bangun rumah ini kan juga proyek ya. Anda bangun rumah. Itu biasanya cukup observasi aja.
Apa yang diobservasi? Oh, jalannya lewat sini. Materialnya nanti kalau datang naruhnya di sini ya. Itu namanya observasi. Kalau studi kelayakan ada beberapa aspek yang harus diuji di sini. Ada beberapa aspek yang harus diuji. Nanti akan kita bahas juga aspek-aspek yang diuji dalam studi kelayakan. Nah, sekarang kita langsung ke sini. Ada dokumen ya, ada output yang dihasilkan ketika kita sudah melakukan studi kelayakan OR. Ada yang masih ingat kepanjangan dari KAK itu apa? Kerangka acuan kerja. Kerangka acuan kerja ya, atau term of reference. Ya, gunanya apa? Gunanya adalah ini sebagai acuan. Sebagai acuan apa? Sebagai acuan ketika Anda merencanakan. Ya, acuan ketika Anda merencanakan, karena KAK ini merupakan dokumen hasil dari analisa studi kelayakan. Jadi ini sebagai acuan ketika Anda mulai merencanakan suatu proyek. Contohnya begini, ini gambaran gampangnya aja ya. Misalnya lahan yang ingin dibangun itu tidak besar, maka ya jangan minta dibangunkannya luas, gitu ya. Atau biaya yang dimiliki itu terbatas, ya jangan minta bangunan yang mewah. Nah, itu gambaran gampangnya seperti itu. Jadi ketika Anda merencanakan, acuannya adalah berdasarkan KAK. Oke, bisa saya lanjutkan ke tahap berikutnya. Saya lanjutkan ke tahap berikutnya. Tahap berikutnya adalah tahap perencanaan. Ya. Tahap perencanaan. Nah, perencanaan ini, yang merencanakan siapa pada tahap ini? Konsultan. Ini yang merencanakan adalah konsultan. Cara mendapatkan konsultan gimana? Ada yang masih ingat? Cara mendapatkan konsultan itu gimana? Melalui proses apa? Seleksi, Bu. Melalui proses seleksi. Siapa tadi? Kusnul Aldi ya? Melalui proses Ya, Bu. seleksi. Gimana Mas? Seleksi itu ada berapa? Masih ingat nggak Aldi? Agak sedikit lupa, Bu. Ya, nanti bisa sambil yang lainnya juga bisa baca-baca ya. Seleksi itu tahapannya gimana? Ada seleksi umum, ada seleksi khusus. Nah, itu nanti silakan sambil dibaca. Seleksi umum itu gimana? Seleksi khusus itu bagaimana? Nah, yang perlu diingat ya, ketika kita mencari konsultan, prosesnya dinamakan seleksi. Ya, ketika kita mencari kontraktor, prosesnya dinamakan proses pengadaan. Jadi jangan kebalik ya, kalau pengadaan ini untuk mencari kontraktor. Sedangkan seleksi adalah untuk mencari konsultan. Konsultan yang bertugas merencanakan dari proyek tersebut, kan gitu ya. Nah, konsultan perencana diperoleh dari hasil seleksi. Nanti silakan dipelajari lagi, seleksi umum itu apa, seleksi khusus itu apa. Nah, ketika melakukan perencanaan, ada dokumen yang dihasilkan. Ya, dokumen yang dihasilkan apa ini? Ada yang namanya shop drawing. Ya, ada yang namanya spesifikasi teknis. Sebenarnya di sini ada RKS-nya. Ya, yang di dalamnya masuk juga spesifikasi teknis. Nah, sekarang adakah yang masih ingat ya shop drawing itu apa?
Subdrawing itu apa? Ada yang masih ingat? Gambar rencana, Bu, sebelum proyek berjalan. Nah, gambar rencana ya sebelum proyek itu dikerjakan. Jadi bisa juga didefinisikan itu kan ini ya gambar toko kalau secara apa ya etimologinya itu seperti itu. Artinya gambar yang siap dibangun oleh pekerja yang ada di lapangan itu namanya subdrawing. Lalu spesifikasi teknis itu apa? Ada yang masih ingatkah apa maksudnya spesifikasi teknis itu? Mutu dan pelaksanaan yang harus dikerjakan, Bu. Mutu, ya, mutu pekerjaan. Ya, Mas Aldi ya, mutu pekerjaan yang harus dilaksanakan ketika proyek tersebut dikerjakan. Gitu ya, dan ini sudah diatur di kontrak, kan gitu, nanti akan diatur di kontrak. Harus mengerjakan sesuai dengan biaya yang telah disepakati RAB ya, lalu harus sesuai gambar yang telah direncanakan dan harus sesuai spek yang harus direncanakan. Di situ diatur di kontrak itu apa namanya, keramiknya ukuran berapa, nanti kolomnya jumlahnya berapa, itu sudah diatur. Oke, berikutnya setelah tahap perencanaan, kira-kira apa lagi yang akan dilakukan? Silakan, ada yang bisa menjawab? Pengadaan perencanaan. Apa? Siapa? Novia ya? Apa, Mbak? Pengadaan, Bu. Untuk memilih kontraktor, tender. Pengadaan untuk memilih kontraktor. Gitu ya. Masih ingat prosesnya gimana, Mbak Novia? Proses pengadaan? Ada yang masih ingat? Proses pengadaan itu bagaimana? Oke, kalau nggak ada yang ingat, oke, saya jelaskan. Jadi, tahapan pengadaan yang pertama adalah owner, gitu ya, owner atau pemilik proyek mengumumkan bahwa dia akan melaksanakan proyek, gitu ya. Jadi kalau dulu mengumumkannya itu lewat koran. Nah, kalau sekarang itu bisa melalui yang namanya LPSE. Ya, jadi kalau dulu itu diumumkan lewat koran, gitu ya. Kalau sekarang LPSE. LPSE itu apa? LPSE adalah layanan pengadaan sistem elektronik. Nah, setelah diumumkan oleh LPSE, maka kontraktor yang berminat itu mendaftar. Gitu ya, kontraktor yang berminat itu mendaftar. Setelah mendaftar, nanti dapat dokumennya, dokumen pengadaannya, dokumen pelelangannya itu dapat. Nah, setelah itu diberi waktu untuk dipelajari, baru berikutnya diundang untuk mengikuti unwishing. Ada yang masih ingat apa itu unwishing? Tanya jawab. Tanya jawab apa, Mas? Tanya jawab sesuatu proyek yang nggak jelas mungkin. Bisa juga tanya jawab, benar Mas Fahmi, bisa juga tanya jawab. Tapi lebih tepatnya adalah pengarahan ya, pengarahan tentang pekerjaan yang akan dikerjakan. Jadi kontraktor yang sudah mendaftar tadi diundang untuk melakukan unwishing, yaitu rapat penjelasan pekerjaan.
gitu ya, dijelaskan di rapat tersebut. Nah, kontraktor boleh memberikan masukan, gitu ya. Kontraktor itu boleh memberikan masukan. Misalnya, siapa tadi yang jawab? Fahmi ya. Pak, ini karena apa namanya, bangunannya luas, ini kolomnya kalau jumlahnya 30 kurang Pak, ini setelah kita hitung jumlahnya 35 dan segala macam. Nah, itu adalah masukan, gitu ya. Nah, itu nanti diperbaiki oleh perencana. Nah, misalnya ya, ada kontraktor yang tidak hadir ketika unwishing, ya boleh saja. Tetapi harus tahu revisi dari speknya, revisi dari gambarnya, dia harus memahami itu. Jadi jangan sampai menawar dengan dokumen yang lama, yang belum direvisi. Seperti itu. Nah, setelah itu nanti akan didapatkan kontraktor untuk membangun proyek. Nah, ini biasanya pengadaan ini dilakukan, pelelangan ini dilakukan untuk proyek yang nilainya berapa ya? Ada yang masih ingat? Kira-kira melakukan pelelangan itu jika nilai proyeknya berapa? 200 juta mungkin, Bu. Jika nilai proyek sebesar 200 juta. Nah, ini wajib dilakukan pelelangan. Gitu ya. Jika nilai proyeknya di bawah 200 juta, tapi di atas 100, maka bisa dilakukan namanya pemilihan langsung. Kalau di bawah 100 juta bisa dilakukan penunjukan langsung. Nah, itu nanti silahkan dibuka-buka apa bedanya pemilihan langsung, penunjukan langsung, pelelangan. Nah, itu apa bedanya gitu ya. Oke, yang berikutnya tahap keempat, kita masuk ke tahap pelaksanaan. Pelaksanaan maksudnya di sini adalah ini ya, mulai implementasi atau pembangunan di proyek. Membangunnya berarti ya harus sesuai dengan gambar rencana gitu ya, harus sesuai dengan spek, harus sesuai dengan anggaran juga gitu ya. Anggaran proyek apa namanya? Ketika kita sudah dapat kontraktor lalu ada harga yang disepakati itu namanya apa? Aku, Bu. Bukan ya, Bu? Bukan, yang sudah disepakati. RAB. Kalau pagu itu kan ketika pengumuman di proyeknya. Ya, jadi nanti sambil dibaca. HPS. HPS itu ketika belum dilaksanakan atau belum disepakati. Kalau yang sudah disepakati namanya apa? Yang sudah disepakati oleh owner dan pelaksana itu loh, apa namanya? RAB. RAB. Rencana Anggaran Biaya. Gitu ya, rencana anggaran biaya. Nah, sekarang adakah yang masih ingat bedanya RAB dan RAP? Pernah dengar RAP? Pernah, Bu. RAP belum pernah dengar? RAP itu rancangan anggaran pelaksanaan ya, Bu? Iya, benar. Ya. RAP adalah rencana anggaran pelaksanaan. Masih ingat nggak bedanya apa? RAP dengan RAB? RAB itu yang ditawarkan, harga yang ditawarkan. Kalau RAP itu yang harga yang dilaksanakan, Bu. Gimana? RAP itu apa? Harga yang dilaksanakan saat proyek. Kalau RAB? Iya itu, Bu, RAP, Bu. RAB itu yang ditawarkan, kalau RAP itu yang dilaksanakan itu. Yang dilaksanakan itu maksudnya gimana, Aldi? Yang terrealisasi gitu, Bu. Kalau yang ditawarkan?
RAB. RAB. Ditawarkan itu maksudnya ditawarkan pas apa? Ditawarkan saat tendernya Bu itu yang Baik. disepakati. Ya, baik. Benar sekali jawaban dari Aldi. Jadi bedanya RAB ya, rencana anggaran biaya, dan RAP, rencana anggaran pelaksanaan adalah begini. Saya kasih contoh gambarannya. Saya misalnya adalah sebagai owner ya yang akan membangun. Aldi adalah sebagai kontraktor yang memenangkan tender. Gitu ya. Aldi dapat proyek dari saya, dia menang tender tuh nilainya 10 miliar. Ya, 10 miliar. Berarti 10 miliar ya, 10 miliar tadi adalah RAB. 10 miliar ini adalah RAB. 10 miliar adalah harga yang disepakati oleh saya sebagai owner dan Aldi sebagai kontraktor. Tetapi ketika pelaksanaannya tidak mungkin uang 10 miliar itu oleh Aldi digunakan untuk bangun semua. Kan gitu ya. Ada yang bertanya, loh Bu nggak apa-apa tak kayak gitu? Ya nggak apa-apa, ya memang harus begitu. Nah sekarang logikanya begini, kalau Aldi dapat proyeknya 10 miliar digunakan untuk membangun semua, lalu Aldi itu untuk menggaji karyawannya yang ada di kantor itu uangnya dari mana? Gitu ya. Jadi kan ada pekerja, ya ini istilah ya. Ada pekerja ini adalah orang yang bekerja di proyek. Sedangkan karyawan adalah karyawanmu yang ada di kantor. Sorry, saya minum sebentar. Nah, Aldi butuh biaya untuk mengelola kantornya, untuk membayar karyawannya. Nah, itu kan perlu biaya. Ya. Maka diambillah dari 10 miliar ini. Jadi tidak digunakan untuk bangun semua 10 miliar ini. Kalau 10 miliar digunakan untuk bangun semua, lalu dia bayar karyawannya dari mana? Bayar listrik di kantornya dengan apa? Operasional kantornya pakai uang apa? Kan gitu ya. Ambil keuntungannya, resiko profesinya dari mana? Kan tidak ada. Makanya Aldi setelah mendapatkan, Aldi di sini sebagai kontraktor setelah dapat proyek dengan anggaran 10 miliar, maka berikutnya yang harus dilakukan adalah menyusun namanya RAP. Ya, menyusun yang namanya RAP, Rencana Anggaran Pelaksanaan. Oke, nah ini tidak ada di buku ya, sebenarnya tidak ada patokannya, hanya saja ini pengalaman, gitu ya. Karena kan saya sampai sekarang masih ngajar dan mengerjakan beberapa proyek, jadi dari situ saya bisa ada range rata-ratanya. Kalau pekerjaan sipil ya, itu biasanya, atau ini stylusnya, pekerjaan sipil itu biasanya RAP-nya adalah 70, bisa 75 sampai 80% dari RAP. Bisa sampai segini. 75%, sorry. 75 sampai 85 sih. Dari nilai RAP. Kalau untuk bangunan gedung, itu biasanya 80 sampai 90% dari RAP. Berarti untuk bangunan sipil, keuntungannya lebih banyak. Karena apa? Karena biasanya di sini tidak ada pekerjaan finishing. Biasanya yang membedakan hanya di situ. Nah, ini hanya
ini ya, hanya sharing pengalaman, rata-ratanya biasanya segitu yang didapatkan. Oke, lanjut yang berikutnya ke tahap penyerahan. Jadi ketika proyek sudah dikerjakan, maka berikutnya ada tahap penyerahan. Ya, penyerahan ini ada 2 tahap. Tahap yang pertama itu kapan? Kira-kira ada yang masih ingat kapan sih tahap pertama penyerahan proyek itu dilaksanakan? Setelah proyek selesai, Bu. Benar, Fahmi ya. Iya. Ketika proyek itu sudah selesai dikerjakan 100%. Kalau tahap kedua kapan, Fahmi? Kalau tahap kedua itu masa perawatan. Masa perawatan 6 bulan atau sampai 12 bulan ketika proyek itu sudah digunakan. Gitu ya. Jadi ini PHO ini apa? PHO ini professional handover ya. Kalau FHO final handover. PHO ini atau tahap pertama, PHO ini tahap pertama ketika proyek sudah selesai 100%. Ya, sedangkan FHO final handover ketika proyek sudah dipakai selama 6 sampai 12 bulan. Gitu ya. Ketika selama 12 bulan ada kerusakan atau ada yang tidak beres, itu masih menjadi tanggung jawab dari kontraktor. Seperti itu. Nah, ini tadi adalah merefresh lagi materi yang sudah pernah kalian dapat karena ini ada hubungannya dengan ekonomi rekayasa supaya kalian tahu ekonomi rekayasa kita melakukan EKR analisa ekonomi itu saat di mana gitu ya. Oke, saya lanjutin, kita hapusin dulu. Wis terlalu banyak coretan ya. Oke. Yang berikutnya ini, aspek dalam studi kelayakan. Nah, ini tadi kembali ke sini ya. Ini tadi project life cycle-nya. Sekarang studi kelayakan itu di mana? Studi ekonomi itu di mana? Di sini, di tahap pengembangan sini. Tahap pengembangan. Oke, nah di tahap di tahap studi kelayakan di feasibility study ada beberapa aspek ya, ada beberapa aspek yang perlu dinilai ketika kita melakukan studi kelayakan. Aspek yang pertama adalah penilaian atau pengkajian dari aspek hukum. Ya, jadi ketika ada proyek itu harus dikaji juga dari segi hukum. Yang kedua, dari segi teknik dan teknologi. Misalnya nih, kita mau bangun flyover gitu ya. Nah, ini harus dinilai dari aspek teknik dan teknologinya. Ada nggak teknologi yang bisa membantu mewujudkan bangunan flyover? Nah, ini harus dikaji. Yang berikutnya dari aspek lingkungan. Misalnya kita mau bangun pabrik, nanti limbah itu dibuang di mana? Apakah bisa didaur ulang lagi atau pengolahan berkelanjutannya gimana? Nah, ini nanti bisa ya, kalau yang ini mungkin akan dibahas di mata kuliah struktur ya, lebih ke struktur. Lingkungan ini mungkin kalian dapat di mata kuliah RKL mungkin ya, rekayasa lingkungan. Nah, yang berikutnya adalah aspek ekonomi dan yang terakhir ditinjau dari aspek finansial. Nah, kalau orang awam melihat ya, kalau orang awam melihat ekonomi dan finansial ini sama karena sama-sama ngomongin perihal cuan, ya, perihal uang. Tapi sebenarnya berbeda.
ekonomi dan finansial itu berbeda. Bedanya di mana? Nah, ini. Ketika kita bicara aspek finansial, ya, ketika kita menguji aspek finansial, maka ada beberapa pertanyaan yang timbul. Gitu ya. Pertanyaan pertama misalnya, bagaimana perbandingan antara pengeluaran dan pendapatan proyek? Ya, misalnya ini kita mau melakukan pengujian aspek finansial di jalan tol, gitu ya. Nah, ini yang kita harus pikirkan nanti pengeluarannya gimana, pendapatan dari jalan tol nanti itu dari mana, gitu. Yang kedua, bagaimana jaminan ketersediaan dana, gitu ya. Biasanya kita seperti yang saya jelaskan tadi, ketika kita melakukan proyek berskala besar, nah ini uangnya ini, modalnya ini biasanya kita dapat dari dana pinjaman atau utang, gitu ya. Nah ini nanti ketersediaan dananya gimana dari utang itu. Lalu ketika sudah utang, bisa nggak nanti ngembaliinnya, gitu ya. Terus ngembaliinnya ini caranya gimana nanti? Bisa nggak, mampu nggak proyek itu untuk mengembalikan utang tadi, pinjaman utang tadi. Yang berikutnya adalah bagaimana perkembangan proyek dalam hal mandiri secara finansialnya. Nah, misalnya ketika jalan tol, proyek jalan tol tadi sudah selesai, sudah berdiri, sudah jadi. Nah, akan mendapatkan pendapatan dari mana? Gitu ya. Sedangkan kita butuh perawatan dan segala macam. Itu nanti kita mengandalkan dari mana? Apakah hanya dari tiket masuknya atau bagaimana? Gitu ya, masuk jalan tolnya atau bagaimana? Nah, itu perlu difikirkan. Nah, ini adalah gambaran beberapa pertanyaan yang perlu dianalisa ketika kita melakukan kelayakan aspek finansial. Nah, bedanya dengan aspek ekonomi apa? Nah, ini adalah beberapa gambaran pertanyaan yang muncul ketika kita melakukan aspek ekonomi, uji kelayakan dalam aspek ekonomi. Yang pertama, apakah proyek tersebut mempunyai peran yang positif dalam perkembangan ekonomi secara keseluruhan? Jadi gini, misal ya kita membahas adalah jalan tol. Jalan tol misalnya saya bahas yang dari ini ya, Malang Pandaan, Malang Pasuruan itu ya. Nah, dulu saya kalau ke Bangil itu kan belum ada jalan tol ya, ada warung namanya Warung Mbak Sri. Warung Mbak Sri itu rame, nggak pernah sepi, karena orang yang perjalanan jauh mau ke arah Pandaan, Pasuruan, Surabaya itu biasanya kalau misalnya berangkatnya pagi, nyempetin sarapan di situ dulu, gitu ya. Atau kalau pulangnya malam, sebelum pulang makan di situ dulu. Nah itu pasti rame. Nah sekarang Warung Mbak Sri itu jadi sepi. Karena apa? Karena kebanyakan orang-orang yang awalnya lewat jalan primer, sekarang akhirnya lewat jalan tol, gitu loh. Jadi ini kan pembangunan tol ini mempengaruhi juga ke ekonomi masyarakat, gitu ya. Warung yang awalnya ramai jadinya sepi. Nah, tetapi ada aspek lain yang harus dinilai. Ketika ada jalan tol, ternyata lebih memperlancar, lebih meningkatkan lagi perdagangan. Di mana kalau perdagangan sudah mulai lancar, lebih meningkat lagi, maka pemasukan yang diperoleh oleh pemerintah ataupun negara itu ternyata lebih besar. Nah, itu adalah beberapa dampak ekonomi dari pembangunan. Pertanyaan kedua dari aspek ekonomi. Apakah peranannya cukup besar untuk penggunaan sumber daya langka yang dibutuhkan? Jadi istilahnya proyek tersebut worth it nggak untuk dibangun? Kita tahu ya bahwa tidak bisa dipungkiri dan kita tahu juga bahwa ketika kita membangun itu sebenarnya ada beberapa bahan alam yang kita pakai
gitu ya, terutama bahan alam yang tidak bisa diperbarui dan lama-kelamaan akan habis. Itu kita gunakan untuk membangun proyek. Nah, di sini pertanyaannya, worth it-kah kita menghabiskan bahan alam tadi untuk digunakan proyek? Jika proyek tersebut memberikan dampak yang bagus, yang besar untuk ekonomi, ya, di pemerintahan atau di negara, ya worth it aja. Tetapi kalau tidak, nah itu kan berarti sayang sekali udah menghabiskan sumber daya, tetapi ternyata proyeknya tidak worth it. Makanya perlu dilakukan analisa kelayakan dari aspek ekonomi. Itu perbedaannya aspek finansial dan aspek ekonomi. Dari sini adakah gambaran, sudah ada gambaran ya perbedaannya aspek ekonomi dan aspek finansial? Sudah dapat gambarannya? Iya, Bu. Ya, jadi kalau finansial itu lebih ke proyeknya, gitu ya. Saya nanti modalnya dapat dari mana, cara mengembalikan modal tadi bagaimana, gitu ya. Setelah proyek itu berdiri, terus nanti perawatannya saya dapat uangnya dari mana. Nah, itu aspek finansial. Sedangkan aspek ekonomi itu lebih ke, misalnya saya bangun mall gitu ya, ini ngasih dampak positif nggak untuk lingkungan sekitar? Ternyata, oh dampaknya positif kok. Ya, warga sekitar bisa kerja di mall dan lain sebagainya, misalnya gitu, meningkatkan perekonomian juga. Itu namanya dampak ekonomi. Oke, berikutnya, jam 2:30 ya Pak Ira. Oke, berikutnya pengertian tentang ekonomi. Jadi memang kalau kita baca ya, kalau kalian nanti sempat membaca, ya kudu sempat sih, ya ada banyak sekali ahli atau pakar yang menyebutkan tentang definisi ekonomi. Tetapi ini adalah rangkuman yang saya baca gitu ya, dirangkum definisi ekonomi itu seperti ini. Jadi berasal dari kata ekonomi, berasal dari bahasa Yunani yang artinya oikos atau rumah dan nomos atau tangga. Secara etimologinya dari arti luas berarti ekonomi adalah peraturan rumah tangga. Tetapi dalam arti sempitnya, ekonomi adalah setiap bentuk kerjasama yang didasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi. Ya, apa prinsip ekonomi itu? Prinsip ekonominya adalah berusaha mendapatkan hasil semaksimal mungkin dengan modal seminimal mungkin. Gitu ya. Kalau jadi gampangannya ketika kamu sudah memutuskan untuk melaksanakan proyek tersebut, modal yang kamu peroleh itu harus bisa diolah dengan semaksimal mungkin. Jangan sampai misalnya contoh gampangnya begini, sudah mendatangkan pekerja, gitu ya, sudah mendatangkan pekerja banyak 50 orang misalnya di lapangan, di proyek, tetapi materialnya tidak datang. Materialnya tidak datang. Nah, itu kan namanya tidak efektif. Tukang tadi pekerjanya yang sudah ada di proyek jadi nggak ngapa-ngapain, merokokan, cangkruan, ngopi, segala macam, tapi tidak kerja. Nah, itu kan berarti tidak bisa memanfaatkan modalmu tadi. Sedangkan kadang modal itu terbatas, gitu ya. Jadi harus benar-benar dimanfaatkan secara optimal. Nah, ini masih definisinya. Jadi kalau dirangkum adalah definisi ekonomi adalah ilmu ekonomi merupakan salah satu ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, pertukaran, konsumsi barang dan jasa. Jadi memang kehidupan kita sehari-hari itu tidak bisa lepas dari yang namanya ekonomi. Gitu ya, hari ini mamamu di rumah masak apa?
ya, masak misalnya bayam atau misalnya masak sop dengan ayam goreng gitu ya, dengan tempe. Nah, itu juga sudah mamamu tadi pagi sudah melakukan aktivitas ekonomi. Kan gitu ya, melakukan aktivitas ekonominya dengan siapa? Dengan Melijo misalnya, penjual sayur yang keliling kompleksmu. Ya, itu kan sudah melakukan ekonomi, aktivitas ekonomi, walaupun aktivitas ekonominya aktivitas yang kecil, gitu ya, lingkupnya itu kecil. Tapi memang ya kalau kita sadari ya kita sehari-hari tidak bisa lepas dari perilaku ekonomi. Oke, yang berikutnya saya ingin menjelaskan perbedaan analisa ekonomi dan RAP. Jadi banyak juga yang belum paham gitu ya perbedaan analisa ekonomi dan RAP. Bentar ya, bentar. Anak saya bangun kayaknya, bentar aja. Oke, udah. Ini banyak sekali yang belum paham bedanya analisa ekonomi dan RAP itu apa, gitu ya, berbeda. Jadi kalau analisa ekonomi itu dilakukan sebelum proyek dinyatakan layak, gitu ya. Jadi analisa ekonomi ini kan salah satu fungsinya adalah untuk menentukan proyek tersebut layak atau tidak. Maka dia dilakukan sebelum proyek dinyatakan layak. Sedangkan RAP itu disusun ketika proyek sudah dinyatakan layak. Kan gitu. Tadi kan dari feasibility study, ya, lalu muncul KAK, dari KAK itu baru direncanakan gambarnya, rancangannya gitu ya, terus masuk ke speknya, baru dapat harganya. Jadi kan berbeda, itu perbedaan secara spesifiknya itu sebelum dan sesudah. Kalau analisa ekonomi dilakukan sebelum proyek dinyatakan layak, kalau RAP sesudah proyek dinyatakan layak. Tujuan analisa ekonomi, jadi secara umum ya, ini masih secara umum, tujuan analisa ekonomi adalah memberikan dasar-dasar analisa ekonomi dalam proses pengambilan keputusan untuk memilih alternatif yang paling baik. Nah, kalau tujuan dari ekonomi teknik sendiri atau ekonomi rekayasa sendiri adalah sebagai berikut. Nah, misalnya Anda di sini sudah menjadi seorang engineer, gitu ya, karena Anda kuliahnya di teknik sipil, maka jenjang berikutnya Anda akan menjadi seorang engineer kalau sudah lulus ya. Nah, ketika Anda sudah menjadi seorang engineer, maka ada masalah yang harus dikelola, gitu ya. Ada masalah yang harus dikelola atau diselesaikan. Nah, masalahnya apa ketika Anda sudah menjadi engineer? Mungkin kalau sekarang masih menjadi mahasiswa, masalahnya adalah masih jomblo atau masih belum punya pendamping gitu ya, pendamping wisuda. Tapi ketika nanti sudah engineer ya juga ada masalah juga yang harus dihadapi, kan gitu ya. Masalahnya apa? Masalahnya adalah ini, Anda harus bisa mengefisiensi fisik dari proyek. Physical efficiency. Yang diefisiensi adalah pekerjaan fisik seperti struktur, pemanfaatan ruang, peralatan yang digunakan harus dibuat seefisien mungkin. Ya, ini nanti masuk ke project planning-nya juga bisa. Ya, kalian kan juga semester ini dapat mata kuliah administrasi proyek ya? Ya kan? Dapat kan? Ya, Bu. Siapa yang ajar?
Pak Susapto, Bu. Pak Susapto. Nah, itu nanti adalah lebih bagaimana cara kita mengefisiensi proyek ketika sudah berada di lapangan atau di site-nya. Yang berikutnya, efisiensi secara ekonomi efisiensi. Jadi biaya pelaksanaan harus dapat digunakan seefisien mungkin. Sebentar. Dari permasalahan yang dihadapi tadi, maka tujuan ekonomi rekayasa atau ekonomi teknik ini adalah apa? Adalah Anda mampu membuat analisa kelayakan proyek serta pemilihan alternatif pada perencanaan, pelaksanaan suatu proyek, perencanaan atau pelaksanaan suatu proyek, terutama yang berkaitan dengan teknik sipil, gitu ya. Jadi, tujuan dari ekonomi teknik adalah seperti itu. Nah, nanti hubungannya apa di materi ini? Hubungannya adalah bagaimana cara Anda membangun proyek, itu modalnya itu pinjamnya berapa supaya tidak rugi, pengembaliannya itu berapa tahun. Nah, itu nanti kita akan belajar. Karena kan dana yang dipinjam itu kan tidak sedikit, tidak hanya 10 juta, 20 juta gitu ya, tapi bisa jadi miliaran rupiah. Nah, itu gambaran umumnya aja. Nah, ini adalah contoh ya, contoh yang seperti saya jelaskan tadi. Jadi ini adalah contoh analisa kelayakan. Ini misalnya proyek transportasi massal ya. Kalau kita tinjau dari aspek teknisnya, itu adalah seperti ini misalnya. Apakah proyek tersebut layak untuk dibangun atau tidak? Dari segi teknisnya apakah layak ya, apakah kita punya teknologinya kan gitu. Dari aspek lokasi apakah letaknya cukup strategis gitu ya, apakah tidak bermasalah untuk pembebasan lahannya, apakah tidak membahayakan penduduk yang tinggal di sekitar lokasi. Ini aspek ekonomi. Seberapa besar dampak dan manfaatnya untuk masyarakat luas jika kita membangun transportasi massal tersebut. Nah, untuk aspek finansialnya, berapa besar biaya yang dibutuhkan dan berapa lama waktu yang dibutuhkan supaya pembangunan proyek transportasi massal tersebut cepat selesai. Lalu berapa waktu yang dibutuhkan untuk kembalinya modal investasi. Jadi kamu kan mengeluarkan modal. Ya, kita kan tujuannya pasti untuk mencari keuntungan. Nah, kita nanti kalau pinjam, gampangannya gini, kita nanti kalau pinjam modal ya, waktunya itu yang paling tepat mengembalikannya berapa lama. Kan gitu, supaya kita juga nggak rugi-rugi banget, tapi kita tetap dapat untung gitu ya. Aspek pasar, apakah ada penumpang nanti yang berminat untuk menggunakan transportasi massal tersebut. Nah, ini bisa sambil dibaca-baca lagi. Saya di sini sudah menyiapkan contoh analisa kelayakan hotel, ya, kelayakan jalan tol. Nanti ini bisa dibaca lagi. Kelayakan pabrik beton ready mix, ini kalau misalnya di bidang barang ya. Nah, ini bisa nanti sambil dibaca. Oke, sampai sini adakah yang ingin ditanyakan? Kalian kalau kuliah jam segini ngantuk nggak sih? Apalagi ini pertemuan pertama masih ini ya, masih pengantar aja. Sambil saya ini ya, sambil saya absen ya. Dari 3 MRK 6 dulu, Ahmad Rezandria. Hadir, Bu. Anissa Putri. Hadir, Bu. Anjas Saputra. Anjas, hadirkah? Brian Fajar. Celia Dwi.
Hadir, Bu. Dev Fauzia, Hadir, Bu. Fikri Cahya, Hadir, Bu. Fahmi Miroron, Hadir, Bu. Fawas Cahya. Untuk Fawas izin Bu. Tadi saya sudah chat Ibu masalah surat sama keterangan dokternya. Oh, yang ini ya, isoman ya? Iya Bu. Oke. Mia Hasania, Hadir, Bu. kemarin tuh kayaknya ini ya, kita udah dapet angin segar, bakal selesai, terus mulai offline lagi, gitu ya, karena anak-anak yang sekolah dasar, anak saya kan kebetulan ini ya, masih PAUD ya, itu tuh udah seneng, aduh ini udah sekolah lagi offline, ternyata kok kembali online lagi. Lingga Tasmalia, Hadir, Bu. Maulina Isabel, Muhammad Hardin, Hadir, Bu. Muhammad Ahnaf, Muhammad Iqbal, Hadir, Bu. Nadia Lutfiana, Hadir, Bu. Novanda Ilham, Hadir, Bu. Novia Safara, Hadir, Bu. RM Muhammad Hairun, Hadir, Bu. Rahmat Fajar, Hadir Bu. Retno Wulan, Hadir, Bu. Samir Umar, Hadir Bu. Serena Salaita, Hadir, Bu. Sylvia Aprilianti, Hadir, Bu. Yazid Al-Zidan. Saya, Bu. Oke, saya lanjutkan ke Untuk Anjas ada di room Bu, tapi itu belum muncul. Mungkin kendala jaringan. atau mungkin dia ketiduran. Alexi Rahmat, adakah? Hadir, Bu. Alfitri, Hadir, Bu. Anissa Rizky, Hadir, Bu. Ariel Rizky, Ria Nugroho, Hadir, Bu. Cindy Nadana, Hadir, Bu. Hadir, Bu. Dewi Fortuna, Hadir, Bu. Jaduk Musik, Hadir, Bu. adakah? Hadir, Bu. Dani Akbar, Hadir, Bu. Fahreza, Hadir, Bu. Ferditri, Hadir, Bu. Ika Wahyu, Hadir, Bu. Husnul Aldi, Hadir, Bu. Lutfiah Putri, Hadir, Bu. Mercy Lestari, Hadir, Bu. Muhammad Fattah, Hadir, Bu. Muhammad Ali, Muhammad Ali, Muhammad Nizar, Hadir, Bro. Nailatul Aulia, Hadir, Bu. Hadir, Bu. Nurul Indah, Hadir, Bu. RP Muhammad Muslim, Hadir, Bu. Rizka Amalia, Hadir, Bu. Satria Firdaus, Hadir, Bu. Satria Firdaus, Hadir, Bu. Iya, Bu, hadir. Satria Firdaus tadi, ya.
Iya, Satria hadir, Oke. Bu. Syafa. Iya, Mas. Syafa Welin. Hadir, Bu. Tata Kusuma. Hadir, Bu. Yudhistira Anugrah. Hadir, Bu. Oke, tadi yang belum Muhammad Ali Kamil masih adakah? Ini bersuara, Bu, cuma komputernya sama jaringannya agak error. Oke, Katanya baik. Ya. Oke, baik. Untuk hari ini saya rasa sudah cukup ya perkuliahan kita hari ini. Sampai ketemu lagi di next meeting. Ya, semoga semuanya sehat-sehat selalu dan jaga prokesnya. Ojo ngeluyur rek. Ya, udah banyak Bu. yang kena Omikron. Oke. Baik, saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama. Ibu, permisi mau nanya, Bu. Ya. Materinya kita dikasih kan nanti ya, Bu? Iya, saya kasih. Nanti saya bikinkan di Classroom, Mbak ya. Saya upload di Classroom, nanti saya kasih linknya ke ketua kelas ya. 3MRK7 ketua kelasnya tolong WA ya. Iya, Bu. Nanti saya WA lagi, Bu. Oh ya, oke. Makasih, Mbak.